Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta, dan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita bersalawat. Baik, di sini kita akan membahas mengenai tentang metode, varian, dan konsep nilai hasil dalam mata kuliah manajemen konsep. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gilan Ramadan dengan NIM 2002015020004. Jadi baik, kita masuk pada materi, yaitu metode varian. Adapun pengertian dari metode varian adalah menghitung jumlah unit yang diselesaikan, kemudian membandingkan dengan perencanaan, atau melihat catatan penggunaan sumber daya dan membandingkan dengan anggaran menurut Soeharto 1998. Selanjutnya, penyimpangan yang dapat dilihat dengan metode varian. Adapun beberapa di sini, yaitu yang pertama, biaya aktual di lapangan dengan anggaran yang dibuat pada saat perencanaan, dan yang kedua yaitu waktu pelaksanaan pekerjaan dengan jadwal pekerjaan, dan yang ketiga tanggal pelaksanaan tiap kegiatan dengan rencana, dan yang keempat yaitu progres pekerjaan dengan rencana kerja pada suatu tinjauan. Selanjutnya, analisis varians. Adapun analisis varians dengan kurva S dapat digambarkan sebagai berikut. Di sini kita bisa dapat melihat beberapa yang ada tabel pada materi di sini, dengan tabel pekerjaan konstruksi irigasi. Kita dapat melihat tabel di sini ada galian tanah, galian batu, beton bertulang, pas batu bata, timbunan. Selanjutnya itu konsep nilai hasil. Metode kedua dalam melaksanakan pengendalian biaya dan jadwal dikenal dengan metode konsep nilai hasil atau Eamet Valtle. Konsep ini merupakan suatu konsep perhitungan anggaran biaya sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Dengan kata lain, konsep ini mengukur besarnya suatu pekerjaan yang telah selesai pada waktu tertentu. Bila dinilai berdasarkan jumlah anggaran yang tersedia untuk pekerjaan tersebut, untuk itu nantinya dapat diketahui hubungan antara yang telah dicapai secara fisik terhadap jumlah anggaran yang telah dikeluarkan. Dan di sini kita dapat lihat mengenai perbandingan manajemen biaya tradisional dengan konsep nilai hasil menurut Fleming dan Koppel. Di sini kita dapat lihat mengenai gambar yang tertera pada. Selanjutnya, manfaat dari konsep nilai hasil. Yang pertama, untuk meningkatkan efektivitas dalam memantau dan mengendalikan kegiatan proyek, dan yang kedua dapat dikembangkan untuk membuat perakiraan atau proyeksi keadaan masa depan proyek.
Contoh misalnya, dapatkah proyek diselesaikan dengan sisa dana yang ada, dan berapa besar perkiraan biaya untuk menyelesaikan proyek, dan berapa besar proyeksi keterlambatan pada akhir proyek bila kondisi masih seperti pelaporan. Dan kita masuk dalam elemen dari hasil nilai. Adapun konsep nilai hasil mengombinasikan biaya, jadwal dan prestasi pekerjaan. Konsep ini mengukur besarnya pekerjaan yang telah diselesaikan pada suatu waktu dan menilai berdasarkan jumlah anggaran yang disediakan untuk pekerjaan tersebut. Metode ini dapat mengungkapkan apakah kemajuan pelaksanaan pekerjaan proyek senilai dengan pemakaian bagian anggarannya. Selanjutnya, elemen dasar yang menjadi acuan dalam menganalisis kinerja dari proyek. BCWP atau Budgeted Cost of Work Schedule adalah biaya yang dilokasikan berdasarkan rencana kerja yang disusun terhadap waktu. BCWS dihitung dari penjumlahan biaya yang direncanakan untuk pekerjaan dalam periode waktu tertentu. BCWS adalah nilai yang diterima dari penyelesaian pekerjaan selama periode waktu tertentu. BCWP inilah yang disebut Eamen Value. BCWP ini dihitung berdasarkan akumulasi dari pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan. Dan ACWP adalah jumlah biaya aktual dari pekerjaan yang telah dilaksanakan, didapat dari data akuntansi pada tanggal pelaporan, yaitu catatan segala pengeluaran biaya aktual dari paket kerja. Jadi merupakan jumlah aktual dari pengeluaran atau dana yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pada kurung waktu tertentu. Elemen-elemen tersebut dapat digunakan untuk menganalisis kinerja proyek. Ada 3 elemen-elemen dalam untuk menganalisis kinerja proyek. Yang pertama itu varians biaya dan jadwal, dan yang kedua itu indeks produktivitas, dan yang ketiga perakiraan penyelesaian proyek. Di sini kita bisa dapat melihat grafik kurva S nilai hasil Ernest Faulia yang tertera pada gambar tersebut. Penilaian kinerja proyek dengan konsep nilai hasil. Varian biaya atau cost variance. Cost variance adalah perbedaan nilai diperoleh setelah menyelesaikan bagian pekerjaan pelaksanaan proyek. Dan yang kedua yaitu varian jadwal atau schedule variance, perbedaan bagian pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan bagian pekerjaan yang direncanakan. Nilai positif dari schedule variance mengindikasikan bahwa pada periode waktu tersebut bagian pekerjaan yang diselesaikan lebih banyak daripada rencana. Dengan kata lain, bagian pekerjaan diselesaikan lebih cepat daripada rencana. Indeks kinerja biaya atau Cost Performance Index CPI.
adalah perbandingan antara nilai yang diterima dari penyelesaian pekerjaan dengan biaya aktual yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nilai CPI lebih besar dari 1 menunjukkan kinerja biaya yang baik. Terjadi penghematan biaya aktual pelaksanaan dibandingkan dengan biaya rencana untuk bagian pekerjaan tersebut. Indeks kinerja waktu adalah perbandingan antara penyelesaian pekerjaan di lapangan dengan rencana kerja pada periode waktu tertentu. Nilai CPI lebih besar dari 1 menunjukkan kinerja yang baik. Pekerjaan yang diselesaikan melampaui target yang direncanakan. Penilaian kinerja proyek dengan konsep nilai hasil. Pertama itu variance, A biaya, dan B jadwal, dan yang kedua indeks kinerja, biaya dan waktu. Prediksi biaya penyelesaian akhir proyek, estimate at completion. Pentingnya menghitung CPI dan SPI adalah untuk memprediksi secara statistik biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Ada banyak metode dalam memprediksi biaya penyelesaian proyek, namun perhitungan EAC dengan SPI dan CPI lebih mudah dan cepat penggunaannya. Ada beberapa rumus perhitungan EAC, salah satunya adalah sebagai berikut, yaitu EAC sama dengan AC WP tambah BAC kurang BEC WP per CPI kali SPI. VAC sama dengan EAC kurang BAC. Potensi penggunaan Emmett Fowler Management System pada proyek konstruksi di Indonesia. 5 aspek utama manajemen proyek berdasarkan standar industri nasional di Amerika Serikat, yaitu ANSVIA 748A untuk penerapan konsep nilai hasil, yaitu yang pertama yaitu organisasi. Yang kedua adalah perencanaan, penjadwalan dan penganggaran, dan yang ketiga sistem akuntansi, dan yang keempat analisis dan pengelolaan laporan, dan yang kelima revisi dan perbaikan data. Selanjutnya penerapan Emmett Fowler Management System menurut standar ASUI 748A. Kita dapat melihat aspek dan kriteria, yaitu ada organisasi. Menetapkan pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak, identifikasi struktur organisasi proyek atau biasa disebut OBS, menyediakan proses integrasi biaya dan waktu, dan mengidentifikasi elemen organisasi yang bertanggung jawab terhadap biaya tidak langsung, dan integrasi antar WBS dan OPS. Selanjutnya perencanaan, penjadwalan dan penganggaran. Kita dapat melihat di sini beberapa kriteria dalam perencanaan, penjadwalan dan penganggaran. Dan adapun sistem akuntansi dan analisa dan pengelolaan laporan, dan revisi dan perbaikan data. Di sini kita bisa dapat melihat kriteria yang dalam penerapan Fowler Management System menurut standar ASUEAL.
Sekian dan terima kasih. Itulah pemaparan dari materi yang dipaparkan pada materi kali ini. Mohon kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.